Saya belum pernah melihat cara berjalan yang aneh seperti ini. Meskipun terlihat lambat, namun orang-orang di belakangnya harus berlari untuk bisa mengikuti. Dan ini adalah ujian putaran pertama bagi para pemburu. Asalkan bisa mengikuti langkah-langkah penguji, maka dianggap telah lulus ujian ini. Namun penguji tidak menjelaskan tujuan dan waktu tiba. Hanya meminta semua orang untuk terus maju bersamanya. Leo melihat situasi dan segera menganggap ini sebagai ujian ketahanan. Namun Pika tidak berpikiran demikian. Karena ketika seseorang melakukan sesuatu tanpa tujuan, maka akan muncul beban psikologis yang besar. Sehingga ujian ini juga sekaligus menguji keteguhan hati semua orang. Oleh karena itu, ujian ini seharusnya juga menguji keteguhan hati semua orang secara bersamaan. 2 jam berlalu dengan cepat dalam ujian. Para peserta ujian telah berlari 30 km bersama penguji. Dalam olahraga dengan intensitas yang tinggi seperti ini, banyak peserta ujian yang tidak tahan dan pingsan. Namun pada saat itu, Leo tiba-tiba melihat seorang remaja yang sedang berseluncur skateboard. Dia menegur bahwa perilaku itu adalah curang. Karena ini adalah ujian ketahanan yang sebenarnya. Namun, Xiao Jie tiba-tiba bersuara pada saat itu. Mengatakan bahwa penguji hanya menyuruh mengikuti dia. Kia langsung mendekati Xiao Jie setelah mendengar itu. Setelah mengetahui bahwa usia mereka sama, Kia dengan tegas menyimpan skateboardnya. Memutuskan untuk berlari bersama Xiao Jie menuju garis finish. Namun, setelah 4 jam ujian berlangsung, Leo mulai merasa kelelahan. Dia sudah tertinggal oleh kelompoknya. Akhirnya, di bawah tekanan fisik dan mental, Leo memutuskan untuk berhenti. Xiao Jie yang melihat itu segera berhenti juga. Tanpa peduli protes Kia, dia terus memperhatikan Leo. Hasilnya, hanya dalam 2,5 detik, Leo tiba-tiba meledak kembali. Dan dengan kecepatan yang sangat cepat, dia berhasil melampaui Xiao Jie. Begitu berlalu tanpa diketahui berapa lama. Lari di dataran datar telah berubah menjadi mendaki tangga. Kami pikir penguji akan melambatkan langkahnya. Namun penguji malah mempercepat langkahnya saat itu. Jika terus seperti ini, pasti akan banyak orang yang tersingkir. Namun saat itu, Xiao Jie dan Kia tidak hanya sangat santai, malah mulai bertaruh siapa yang bisa mencapai garis finish terlebih dahulu. Di perjalanan, keduanya menceritakan alasan mereka mengikuti ujian. Xiao Jie mengikuti jejak ayahnya, sedangkan Kia hanya karena mendengar ujian Hunter sangat menyenangkan. Setelah mendengar percakapan mereka, Pikachu juga bertanya pada Leorio. Karena setelah beberapa hari bersama, Pikachu menyadari bahwa Leorio bukanlah orang yang sangat mencintai uang. Leorio tidak menggubrisnya. Pikachu pun menceritakan alasan keluarganya dibantai. Keluarga mereka memiliki mata merah api yang unik di dunia. Ketika emosi terpancar, mata akan berubah menjadi warna merah menyala yang mempesona. Oleh karena itu, di pasar gelap seringkali ada barang yang bernilai tetapi tidak diperjualbelikan. Inilah alasan mengapa Phantom Troupe membantai seluruh anggota klan Kurta. Mereka mengorek mata semua anggota klan. Hanya Kurapika yang selamat. Namun demikian, Leorio tetap menyatakan bahwa dia hanya menjadi hunter demi uang. Dulu Leorio memiliki teman yang menderita penyakit serius. Meskipun penyakit itu sebenarnya bisa diobati. Namun sayangnya, dia meninggal karena tidak punya uang untuk pengobatan. Sejak itu, Leorio bertekad untuk menjadi dokter. Namun akhirnya dia menyadari bahwa tanpa uang, bahkan menjadi dokter pun tidak mungkin terwujud. Maka mereka berdiskusi satu sama lain. Tak lama kemudian, mereka melihat cahaya di terowongan. Mereka menduga ini adalah titik akhir ujian kali ini. Mereka semua mulai berlari dengan sekuat tenaga. Namun, saat mereka keluar dari terowongan, mereka diberitahu hanya untuk istirahat sebentar di sini. Karena jalan di depan akan lebih berbahaya. Itu adalah daerah yang dikenal sebagai sarang penipu. Juga merupakan jalan wajib menuju tempat ujian tahap kedua. Di dalamnya terdapat makhluk licik yang menipu manusia. Jika tertipu, maka sudah pasti kalah. Setelah situasi dijelaskan singkat, penguji melangkah maju tanpa memperdulikan siapapun. Mereka memasuki daerah misterius yang dipenuhi kabut bersama para peserta ujian. Awalnya orang-orang masih bisa mengikuti langkah penguji. Namun seiring mereka semakin jauh masuk, kabut di daerah itu semakin tebal, menyusutkan jarak pandang peserta ujian. Namun Leo sama sekali tidak peduli. Dia yakin selama mengikuti bayangan di depannya, pasti bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Namun tiba-tiba terjadi perubahan yang tak terduga. Siluet di depan seolah-olah diserang oleh sesuatu. Semua sudah terpisah dan tidak ada jejak. Tidak ada petunjuk arah dari bayangan. Para peserta ujian seketika menjadi kacau. Beberapa tanpa sengaja menginjak jamur petir di tanah. Langsung mati karena terkena gas beracun yang dikeluarkannya. Ada yang langsung pingsan setelah bertemu kupu-kupu hipnosis. Tidak sempat bereaksi dan langsung pingsan di tempat. Bahkan ada yang bertemu gagak yang bisa menirukan ucapan manusia. Akhirnya tertipu dan terjebak dalam perangkap. Hidup-hidup tertusuk oleh duri di dalamnya. Bahkan Xiao Jie dan Kia juga karena tidak hati-hati. Langsung ditelan oleh katak raksasa. Untungnya, Kia memiliki MR domba mencampurkan obat pencahar ke minuman. Akhirnya berhasil lolos dari bencana itu. Meskipun perjalanan ini sangat berbahaya. Namun dari lebih dari 400 peserta ujian, lebih dari 100 orang masih mencapai garis finish. Ujian hunter putaran kedua akan segera dimulai.